saya ingin mengingatkan kembali kepada para peserta semua digunakan pada pendaftaran Daurah Al-Urjun Almiyah ya, yang telah dituliskan pada Google Form pendaftaran tepatnya. Kemudian untuk apabila ada peserta yang ingin bertanya, mungkin bisa langsung tulis di kolom chat ya, apabila Ustadz Fajri sedang menjelaskan. Kemudian pada saat sesi tanya jawab mungkin tes. Apakah suara saya sudah terdengar? Bisa terdengar? Mungkin tadi ada gangguan sedikit ya, koneksi kurang stabil. Alhamdulillah udah jelas Lal. Oke, Ustaz. Cek. Oke. Ready sih?
dibuka. Dari betul belum? Udah, Set. Bisa langsung mulai aja mungkin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ala alihi wa ashabihi wa man wala wala haula wala quwwata illa billah ma ba'd. Kita sudah di pertemuan yang keempat. Ngomong, saya nggak bisa share screen. Coba di setting. Oke, Set. Udah bisa harus, Set. Udah aneh jadiin co-host. Soalnya cuma bisa pilihannya gini. Screen, whiteboard, sama iPhone, iPad. Cuma gitu aja. Nggak ada pilihan PowerPoint-nya. Sebentar. Kayak pernah kejadiannya sebelumnya di mana ya? Coba lagi, coba sih. Bisa nggak? Belum bisa. Sudah jadikan host padahal. Wait. Oke, kelihatan nggak sekarang screen? Kelihatan, Set. Alhamdulillah. Itu screen ya, masalahnya bukan apa tadi? Bukan jendela, bukan tab. Jadi palingan ya. Ntar semua banyak kita. Yang bisa mulai. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Dibaca dulu bait syairnya. Wa ba'da khamsina wa rub'in aslama jin nasibina wa adfa. Di debat ke-33 Imam Ibn Abil Is Al-Hanafi semoga merahmati beliau melanjutkan, dan setelah umur beliau 50 tahun wa rub'in, dan seperempat tahun ini aslama, maka masuk Islam lah jin nasibin wa adu fa'lama thumma ala saudata amdu abdahu fi ramadana thumma kana ba'dahu aqdwan tisiddiqi fi syawali wa ba'da khamsina wa amin tali syribi wa salatu fridat khamsan min khamsina kama qad kufidat wal bay'atul ula ma'athnai asyara min ahli taibat kama qad dzukira. Seterusnya kita selepas wafatnya Abu Thalib dan Khadijah, peristiwa sedih di Taif, jin dari nasibin masuk Islam. Jadi nasibin di sini nama tempat namanya nasibin, ya. Bukan naat dari si jin, atau mudhaf, nama tempat seperti itu, nasibin. Dan ini sepulang dari Taif juga. Jadi Nabi SAW di tahun tersebut, tahun ke-10 nubuwah, tahun ke-10 kenabian, itu tahun yang sangat sedih, amul huzn. Karena wafatnya Abu Thalib pelindung beliau secara politik, dan wafatnya Khadijah, istri beliau, sekaligus juga penyokong beliau secara ekonomi. Nanti penyokong dakwah sekarang. Ya. Dan penenang Nabi dan ibu dari anak-anak Nabi SAW. Jadi, Nabi, ya, bayangkan coba. Oh ya, saya sudah pernah kasih tabelnya belum? Sudah pernah ya di slide, sebentar saya kasih lihat dulu. Bagi kita sebentar. Close.
Jadi usia anak-anak Nabi di jilid 2. Ini ya. Ini simpulannya ini. Nanti kalau mau rinciannya ada di slide di pertemuan kedua ya. Nah, kalau kita lihat kan berarti di tahun 10 nubuah, oke, 10 nubuah berarti anak-anak Nabi ada berapa jumlahnya saat itu? Coba Al-Qasim udah meninggal ya, sebelum jadi nabi. Zainab ini Ashad maksudnya sebelum hijrah ya, sebelum hijrah. Di usia Zainab sebelum hijrah 23 ya, berarti saat hijrah 23, tahun 10 berarti 20, umur Zainab 20 tahun, umur Ruqayyah 17 tahun, umur Fatimah 15 tahun, umur Ummul Kulsum 11 tahun. Oke, kebayang ya? Umur Zainab berapa tadi? 20 tahun. Saat Khadijah wafat, ya, umur Zainab tuh 20 tahun. Umur Ruqayyah kurangin 3, 17 tahun. Umur Fatimah kurangin 2, 15 tahun. Umur Ummul Kulsum kurangin 4, 11 tahun. Balik lagi dari mana? Jadi Nabi SAW benar-benar ya 4 anak perempuan, Khadijah meninggal. Ya. Dan Nabi selama sebulan sedih sekali dalam sekali kesedihan. Walaupun tidak ada masa iddah bagi laki-laki, tapi Nabi memang selama sebulan setelahnya tidak. Nah, di masa-masa tersebut Nabi SAW berdakwah ke Taif. Konteks urutan-urutannya inilah saat itu di Taif. Katakan di sini, "Tumaina Rasulullah min sarafa min at-Taifi rajian ila Makkah." Nabi pulang dari Taif ke Mekah. Nah, itu sampai ditimpukin ya oleh anak-anak, oleh orang-orang, ditimpukin batu sampai berdarah. Datang malaikat kepada beliau untuk menawarkan bantuan, mau nggak penduduk Taif dihancurin aja karena mereka posisi di gunung. Malaikat gunung sampai datang. Kalau mau aku hancurin nih, hancurin. Tapi Nabi nggak mau, dan Nabi berdoa atau minta kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar mengeluarkan dari keturunan mereka orang-orang yang beriman kepada Allah. Dan memang benar, nanti orang-orang Taif banyak yang beriman, dan Taif nanti ketika banyak orang Arab murtad, 3 kota yang tidak, Mekah, Madinah, dan Taif di zaman awal Abu Bakar. Jadi memang doa Nabi benar-benar luar biasa, dan kesabaran besarnya hati beliau luar biasa. Ya, hina ya isa min khairi thaqif Nabi. Bulan-bulan hatta idza kana binakhlatin qama min jawfil laili sholat. Nabi kemudian pulang dari situ, di salah satu pohon kurma Nabi sholat, ya, sholat malam. Famar robihin nafaru minal jin, maka ada lewatlah sekelompok jin, alladzina dzakarallahu tabaraka ta'ala, yang Allah sebutkan di surat 46 surat Al-Ahqaf, dan juga di surat Al-Jin surat 72. Bima dzikra li sab'atu nafarin min jinni ahli nasibin. 7 jin, ya, fastama'u lahu, mereka dengerin. Falamma faragha min sholati wallau ila qaumihim mundir. Ketika selesai salat, mereka menjadi ustadz, menjadi dai di kaum mereka. Dan kejadian itu ketika usia Nabi 53 tahun, 50 tahun 3 bulan. 50 tahun 3 bulan. Kata Ibnu Jauzi, falamma atat li Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 50 sanata wa 3 ashhurin qadima ali jinun nasibina fas. Nah, ini ayat Quran yang tadi saya singgung, surat Al-Ahqaf ayat 29. Allah firmankan, wa sarafna ilaika nafaran minal jinni yastami'una al-Qur'an. Mereka dengerin Nabi baca. Mereka bilang, "Qalu ansitu." Diam. Dengerin. Di surat Al-Jin, mereka habis itu komentar, kasih testimoni, "Inna sami'na Qur'anan 'ajib." Quran menakjubkan. Karena mereka pulang ke kaumnya mengatakan, "Ya qaumana inna sami'na kitaban unzila min ba'di Musa." Kita dengar tadi kitab turun setelah Taurat. Dan mereka bilang gitu karena orang Nasib itu ada tempatnya di perbatasan Turki dan Suriah hari ini. Ya, kemungkinan jin tersebut Yahudi. Walaupun sebetulnya wilayah tersebut wilayah Nasrani, ya. Tapi nggak tahu, mungkin Yahudi.
Wallahu a'lam. Itu sebagian ulama ya. Dan ini mendukung pendapat. Ayat tadi mendukung pendapat bahwa nggak ada nabi dari kalangan jin. Sebagaimana kata Ibnu Abbas, nggak ada nabi dari kalangan jin. Jadi jin itu nabi yang ikut nabinya manusia. Karena makanya mereka bilang kitaban unzila min ba'di Musa. Mereka refernya ke Nabi Musa. Artinya nabi mereka itu Nabi Musa. Gitu ya, nabinya mereka Nabi Musa. Adapun kenapa mereka sebut Nabi Musa nggak sebut Nabi Isa padahal ada di Turki dan Syria, wallahu a'lam. Hal itu wilayah Bizantium, orang-orang itu. Makanya sebagian ulama juga sebutkan Nasibin tempatnya kemungkinan nggak di sana, tapi ini keliru. Nasibin di sini. Dan mereka bilang Nasibin di Yaman. Andai kita anggap itu di Yaman, tetap Yaman waktu itu sudah Nasrani, bukan Yahudi lagi. Pasca peristiwa Ashabul Ukhdud, kita masuk Ashabul Ukhdud yang menyiksakan orang Yahudi, menyiksa orang Nasrani. Kemudian tentara Ahbasyah menginvasi Yaman, kita semua sudah dengar cerita di pertemuan pertama. Udah jadi Nasrani. Jadi tetap pada akhirnya ini menarik, jin-jin ini kenapa nggak mau masuk agama Nabi Isa? Kenapa? Atau mereka hanya nyebut Nabi Musa bukan berarti apa? Bukan berarti mereka nggak percaya Nabi Isa. Bisa jadi seperti itu juga. Nah, saja Allah itu yang nampak. Nah, nama-nama jinnya ini kalau mau kenalan, Hasan, Syasirah, Nasirah. Oke. Nasibin tadi ya, perbatasan Turki Syria. Oke. ثم على سودة أقضاه في رمضان ثم كان بعده وقت الصديق في شوال وبعد 50 وانتالي أسري به والصلاة فرضت 55 كما قد حفظت. ثم على سودة, kemudian terhadap Saudah Aqdahu Nabi melangsungkan akad fi Ramadan, di bulan Ramadan. Bentar. Oke. Di bulan Ramadan. Tsumma kana ba'dahu. Oh ya, kalau itu Ramadan belum bulan puasa. Nah, belum bulan puasa. Jadi masih wajar bikin. Dan juga cuma akad kan ceritanya akad. Boleh nggak akad nikah bulan Ramadan, boleh nggak? Gimana Bang Milan? Nah, Boleh, Ustaz. boleh ya. Batal nggak puasanya? Akad nikah bulan Ramadan batal nggak puasanya? Enggak, Ustaz. Sah, nggak batal. Maksudnya nikahnya sah, puasanya nggak batal. Karena tidak termasuk pembatal puasa, berakad nikah di siang hari bulan Ramadan. Tapi tetap pada akhirnya waktu itu belum bulan Ramadan yang sekarang kita, karena baru itu di Madinah. Ntar ada ceritanya. Ya waktu itu masih belum ada syariat puasa di bulan Ramadan. Itu makanya baru kemudian setelah itu, Aqdu Nati Siddiqi fi Syawali, akad dengan anak siapa anaknya? As-Siddiq dulu itu siapa? As-Siddiq itu siapa? Abu Bakar. Abu Bakar. Anaknya siapa? Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah radhiyallahu anha. Aisyah binti Abu Bakar. As-Siddiq binti Siddiq. Di bulan Syawal. Jadi Ramadan dengan Saudah nikah, kemudian dengan Aisyah di bulan Syawal. Wa ba'da 50 wa amin talik, dan setelah 50 tahun berlalu dan tahun berikutnya berarti umur 51. Urihi wa salatu kama qad Nabi Isra Mi'raj, salat diwajibkan 5 waktu salatnya, tapi pahala 10 pahala 50 waktu sebagaimana tadinya awalnya diwajibkan waktu, kama qad hufizat, sebagaimana sudah dijaga riwayat tersebut. Oke, kita lihat. Jadi Rasulullah SAW selama hidup dengan Khadijah itu nggak menikah lagi, hanya dengan Khadijah saja. Kata Aisyah radhiyallahu anha, lam yum ala Khadijah tamat, Nabi menikah. Ini ungkapan dari bahasa Arab, tazawaja ala, artinya menikah, tazawaja fulanun ala fulana, artinya menikah lagi ketika masih menikah dengan fulan. Kata Aisyah, Nabi nggak nikah dengan siapapun selain Khadijah sampai Khadijah wafat. Wafat Khadijah tahun 10. Tahun 10 sebagaimana kemarin. Wa ba'da 90 min sini risalati mata Abu Thalib wa kafati wa ba'dahu Khadijah tufiyat min ba'di ayyamin salati maut. Kemudian Saudah duluan yang dinikahi sebelum Aisyah. Di antara buktinya adalah perkataan Aisyah sendiri. Kata Aisyah, wa kanat awwala imra'atin saya salah bawa dalil. Dalilnya Aisyah dinikahi duluan. Enggak. Ini salah. Riwayat Syarif kurang kuat. Jadi ada ulama beda pendapat. Saudah itu
Ulama beda pendapat. Saudah dulu apa Aisyah? Yang benar Saudah dulu baru Aisyah. Yang benar Saudah dulu baru Aisyah. Ntar saya perbaiki. Ya, berdasarkan ya kata Ibnu Ishaq. Adapun riwayat Syarik ini riwayat bersendiri. Ya, riwayat sendiri menyelisih riwayat lain yang lebih banyak. Ya. Ini ziyadah Syarik. Wa zada fi hadits Syarik qalat wa kanat awwal imra'atin tazawwajaha ba'd. Dan terbukti yang menikahi atau yang dinikahi duluan oleh Rasulullah adalah hadis berikut saya bawa. Di antara hadis ini, hadis Khawlah binti Hakim radhiyallahu anha datang ke Nabi SAW mengatakan, "Lamma halakat Khadijah, ketika Khadijah wafat, ja'at Khawlah bint Hakimin imra'atu Utsman bin Maz'un." Datang Khawlah binti Hakim, istrinya Utsman bin Maz'un. Utsman bin Maz'un dari Bani Jumah sudah disebutkan ya. Dan dia pimpinan rombongan apa? Pimpinan anak siapa? Utsman bin Maz'un. Pimpinan apa? Pimpinan ke Habasyah. yang keberapa? Yang pertama, yang kedua? Yang pertama. Yang pertama, Utsman bin Maz'un pimpinan kloter pertama. Kalau yang kedua siapa pimpinannya? Gimana nih? Baru kemarin bisa. Ja'far bin Abi Thalib. Itu Pak ya. Insya Allah saya terhadap hal-hal primer gitu selalu tegaskan, ingatkan. Dan silakan ditanya kalau saya nggak sampaikan. Yang penting, siapa pimpinan rombongan hijrah? Karena kan Nabi tegas, ya. Kalau ada 3 orang safar, maka harus pilih pemimpin. Masa hijrah yang ada pimpinan. Utsman bin Maz'un. Nah, Khawlah ini istri, oke. Dan Utsman bin Maz'un dari Bani Jumah. Ya Rasulullah, ala tazawwaj, ini tanya dibuang. Semua yang belajar sharaf tahulah. Ala tazawwaj, kamu nggak nikah, ya Nabi. Qala man, siapa yang saya nikah? Qala in syi'ta bikran wa in syi'ta thayyiban. Kalau kamu mau ya bisa aku jodohin dengan yang 3. Kalau kamu mau bisa aku jodohin dengan yang sudah pernah menikah. Kata Nabi, qala famanil bikru, siapa yang gadis? Qala binatu ahabbi khalqillahi azza wa jalla ilaik. Aisyah bintu Abu Bakar. Anaknya orang yang paling kamu cintai ya, dari makhluk-makhluk Allah, maksudnya Abu Bakar. Anaknya siapa? Ini Aisyah. Qala wa man thayyib, kalau yang sudah pernah menikah siapa? Qalat Saudatu bintu Zam'ah. Amanat bika wa taba'atka ala ma taqul. Kata Nabi kata Khawlah, Saudah binti Zam'ah, dia sudah beriman pada engkau dan menjadi pengikut engkau. Kata Nabi, fadhhabi fadhkurihima alayya. Oke, ya diproses. Nabi setuju. Nah, ini poin penting. Ntar saya singgung ketika sudah lewat pembahasan umur Aisyah. Jadi ingat baik-baik. Jadi siapa yang nama Aisyah itu dari mana nama Aisyah? Dari Nabi apa dari orang lain? Oke. Dari orang lain. Dari orang lain. Oke. Jadi ntar ketika Aisyah kita sebutkan, Aisyah umurnya nikah 6 tahun. Terus orang Talis bilang, Nabi dasar, masa nikah anak kecil? Di antara argumen kita orang Islam adalah, lah, yang milih Aisyah itu bukan Nabi. Yang milih Aisyah siapa? Kamu lebih intim. Artinya itu bukan hal yang masalah di zaman tersebut. Hal yang lumrah. Bahkan, bayangkan, Anda kalau jadi Khawlah binti Hakim, ya, kalau memang itu adalah sebuah aib dan hal yang gak bagus, nikah umur 6 tahun, Anda menawarin Aisyah nggak? Kalau Anda jadi Khawlah binti Hakim, para akhwat, ibu, mau jodohin orang, masa Aisyah? Saudah ini umur 66 tahun, Saudah. Harus opsi berikutnya, kalau memang dianggap nikah 6 tahun itu sebuah hal yang keliru, ya, di zaman tersebut, nggak mungkin bawakan nama Aisyah. Jadi memang orang lain yang jodohkan Nabi selain Aisyah. Dan Nabi itu ada anak Nabi, enggak? Paham ya? Paham nggak maksud saya? Dari kisah ini paham nggak? Ini poin penting nih, baik-baik ya, bahwa ceritanya tuh begini. Nabi sedih nggak mau nikah, selama sebulan, ya. Datanglah Khawlah binti Hakim, nanya. Baru Nabi kemudian marah. Nah, saudara sendiri kan sudah pernah menikah. Dengan siapa? Jawabannya dengan As-Sakran bin Amr. As-Sakran bin Amr, dan ini orang Islam, artinya masuk Islam, dan bahkan hijrah ya ke Habasyah kali yang kedua. Kemudian balik. Hijrah ke Habasyah kali kedua berapa?
Hijrah ke Habasyah tahun kedua, yang kali kedua tahun keberapa? Tahun keberapa nubuah? Udah pernah disampaikan di kemarin. Lusa. Aduh, masa lupa. Tahun kelima. Tahun kelima. Oke, kalau lama ke Habasyah tahun keberapa? Tahun keberapa kenabian? Kelima juga, Ustaz. Kelima juga. Gitu ya. Ingat baik-baik. Oke. Hijrah pertama bulan Rajab. Kemudian bulan Syawal hijrah yang kedua. Mulai bulan Syawal hijrah kedua. Syawal mereka balik. Ada yang balik. Kemudian ke Mekah gara-gara ngira orang pada masuk Islam. Kemudian ternyata keliru. Mereka kemudian masih tahun yang sama hijrah kedua. Sebentar. Oke. Nah, As-Sakron tadi itu wafatnya di Mekah. Memang ada yang bilang wafat di Habasyah, tapi enggak. Yang benar wafat di Mekah. Kata Ishaq. Juga diriwayatkan Ibnu Sa'd dukung. Jadi kalau Ibnu Sa'd udah dukung tuh kuat banget dalam literatur apa sirah. Karena Ibnu Sa'd kritis terhadap Ibnu Ishaq. Beda Ibnu Hisham tuh meringkas. Kalau Ibnu Sa'd kritis. Bahkan bawaan riwayat tandingan. Ibnu Ishaq dan Ibnu Sa'd setuju, wah itu udah. Adapun pendapat kedua pendapat Musa bin Uqbah dalam buku sirah. Nah, dan kemungkinan itu nyampe, jadi riwayat itu gini bacanya. Qadima Sakranu bin Amrin Makkah min ardil Habasyati wa ma'ahu mar'atuhu Saudat fatufi anha bi Makkah. Nah, jadi Sakron dan Sauda pulang ke Mekah dari udah hijrah ke Habasyah. Hijrah ke Habasyah tahun 5. Mereka balik. Falam mahalat dan fatufi anha bi Makkah. Meninggal di Mekah. Ketika sudah halal, maksudnya halal gimana? Yani Sauda sudah selesai. Apa maksudnya halal? Apa maksudnya Sauda halal? Selesai masa idah. Selesai masa idah. Falam mahalat arsalillah Rasulullah SAW. Maka kemudian utusan Rasulullah datang. Ini siapa? Tadi siapa yang menjodohkan? Khawla binti Hakim. Khawla binti Hakim datang. Nah, kemungkinan berarti meninggalnya Sakron itu di tahun 9. Karena ingat, nikahnya tahun 10 kenabian. Ramadan tahun 10 nubuah. Oke. Dan ini tunggu masih selesai. Kenapa saya bilang tahun 9? Sementara iddah perempuan yang sudah meninggal berapa lama? Sekarang iddah kalau fikih yang sekarang. Coba berapa lama iddah perempuan kalau sudah suaminya meninggal? 3 bulan 10 hari. Bukan 3 bulan 10 hari, dikit lagi. Ayo, ada di ayat kok. Ayat di Al-Quran. Alladzina yatawaffawna minkum. 4 bulan 10 hari, bagus. 4 bulan 10 hari. Kalau gitu kenapa harus saya bilang sampai tanggal 9? Jawabannya adalah karena 4 bulan 10 hari itu aturan terbaru sebetulnya. Aturan sebelumnya? Sebelum ayat itu turun berapa lama iddah tuh? Benar satu huruf. Enggak. Meninggal kok. Setahun. Walladzina yatawaffawna minkum wa yadharuna azwajan wa yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an lal hauli ghairu ikhraj. Halaman setelah surah Al-Baqarah. Jadi karena waktu itu iddah masih setahun, berarti kemungkinan Sakron meninggal tahun 9. Oke, kebayang ya? Kemungkinan meninggal paling lama ya, tahun 9. Nanti mereka tahun 5 hijrah, kemudian 4 tahun di Habasyah baliknya meninggal. Maka ketika halal, dinikahi oleh Rasulullah SAW. Kemudian dikatakan, kan nggak punya wali dia. Maka rojulan min qaumiki yuzawijuki. Nabi bilang itu melalui perantara ya. Fa'amarat, ya ini
suruh seorang dari kaummu untuk nikahkan kamu. Fa'amarat Hatib bin Amr, maka dia nyuruh satu orang dari kaumnya, tokoh, nikahkannya. Fakanat, ini dalilnya nih. Fakanat awwala imra'atin tazawwajaha Rasulullah ba'da Khadijah. Ini mau masukin hadis. Ya. Maka Saudah adalah perempuan pertama yang dinikahi Rasulullah SAW sepeninggal Khadijah. Nah, gitu ya. Oke. Dan bulan Ramadan dari mana? Dari riwayat ini. Tazawwaja Rasulullah fi Ramadan sanata ashrin minan nubuwah. Bulan Ramadan tahun 10 Nabian. Ba'da wafati Khadijah wa qabla tazawuji Aisyah. Nah, sebelum nikahin Aisyah. Oke. Usia Saudah saat itu 66 tahun. Usia Saudah 66 tahun. Usia Nabi berapa? Ayo. Tebak, usia Nabi berapa waktu nikah dengan Saudah? 50, Ustaz. 50. Karena ini tahun Nabi jadi Nabi tahun umur 40 kan? Ini tahun 10 kenabian berarti 50 tahun. Berarti Nabi sekali lagi nikah dengan wanita yang lebih tua dari Nabi. Sekali lagi. Kalau dulu bedanya 15 tahun, ya kan? Kalau sekarang bedanya berapa? 16, Ustaz. 16 tahun. Berarti jarak Nabi dengan Khadijah masih lebih dekat dibandingkan jarak Nabi dengan Saudah. Oke, 16. Ini poin penting dicamkan. Adapun usia Aisyah, ini kisahnya juga. Jadi kisahnya menarik. Aisyah yang sendiri yang menceritakan. Tazawajani Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ana bintu sitti sinin. Aku dinikahi Nabi usia aku 6 tahun. Nih, langsung Aisyah yang ngomong. Faqadimnal Madinata fa nazalna fi Bani Sa'id. Maka nanti kami tinggal sampai di Madinah. Ya berarti kisah akad kisah pesta nikah dan seterusnya itu ya, dan kemudian masuk itu baru di Madinah. Adapun di Mekah cuma akad saja. Dan ketemu nabinya ya benar-benar tinggal rumah nanti di Madinah. Yang didandani Aisyah didandani di sini oleh ibu-ibu dan kemudian pada makan pada doain ala khairi wal barakah wa ala khairi thairin. Doanya mesti gitu. Gitu ya. Menarik. Lanjut. Nah, Nabi menikah dengan Aisyah bulan Syawal sebagaimana pengakuan Aisyah sendiri. Ya, kata Aisyah, mana nih? Tazawwaja Rasulullah fi Syawalin. Nabi nikah dengan saya bulan Syawal. Tadi Ramadan Syawal. Nah, usia Aisyah 6 tahun ini itu kita nggak perlu ragu, itu usia Aisyah. Itu usia Aisyah. Ya. Bahkan kata Ibnu Katsir Al-Hafidz, ya. Kata beliau, wa qawluhu tazawwajaha wa hiya ibnatu sitti sinin wa bana biha wa hiya ibnatu tis'in ma la khilafa fihi bainan nas. Kata Al-Hafidz Katsir. Al-Hafidz itu udah tahun kapan? 774. Ya, dia udah banyak baca buku sirah. Ya. Artinya selama 8 abad orang Islam kurang lebih itu nggak ada yang beda pendapat. Aisyah dinikahi Nabi 6 tahun dan tinggal serumah 9. Waqad thabata fi sihahi wa ghairiha. Dan yang tadi itu ada dalam buku-buku hadis sahih, termasuk tadi hadis Bukhari dan selain hadis Muslim. Ini Bukhari, ini Bukhari. Wa kana binahu alaihi. Adapun argumen ya selain oke, usia Aisyah berapa berarti saat Nabi nikah dengan Aisyah berarti berapa usianya? Nanya. Nah, 50. 50 tahun juga kan jaraknya cuma sebulan. Iya. Jaraknya cuma sebulan. Jadi oke, Nabi 50 tahun nikah dengan Aisyah radhiyallahu anha. Dan teman-teman nggak perlu bingung. Ya hari ini kita perlu pertimbangan berkali-kali dan di Indonesia nggak boleh dan secara fikih pembatasan usia pernikahan nggak apa-apa. Ketika pertimbangannya benar, pertimbangan syar'i nggak apa-apa. Tentu harus di saat yang sama ada usaha juga untuk menjaga agar di masa usia tidak menikah itu agar terjaga dari hal-hal yang negatif. Ya seperti orang yang suka berteriak nih batas usia nikah ditinggikan, dia juga harus lebih kencang berteriak agar orang nggak pacaran. Contoh gitu. Jangan usia nikah dia terus tarik terus tinggikan. Tapi di saat yang sama dia pro pornografi, dia pro pacaran. Itu nggak sinkronis. Pengikut ajaran nggak benar kayak gitu. Ya. Tapi kalau membatasi saja karena dianggap orang-orang Indonesia perempuan yang nggak siap, ya maka boleh. Atau pertimbangan kesehatan misalnya contoh boleh. Tapi ya jangan mengukur orang Arab waktu itu dengan ukuran kita hari ini. Dan sebaliknya juga jangan. Oke? Jadi waktu itu usia 6 tahun dinikah itu fine. So, oke. Ya. Bahkan yang nawarin Aisyah ke Nabi adalah ibu-ibu yang jago. Ya, itu dia sudah pengalaman untuk jodoh-jodohin orang. Gitu ya. Jadi bukan sebuah yang masalah. Dan Aisyah sendiri
yang bilang seperti itu, dinikahi saya usia 6 tahun. Nah, Aisyah bahagia. Ada yang di sini yang lebih bahagia kira-kira pernikahannya daripada Aisyah? Berani nggak bilang gitu? Jadi kenapa orang-orang sekarang repot Aisyah? Kayak masalah gitu. Aisyah bahagia. Ya, Aisyah Masya Allah. Gitu. Oke, ada pertanyaan. Aisyah udah balik belum? Jadi balik itu bukan syarat sah nikah. Balik bukan syarat sah. Oke. Balik itu syarat boleh malam pertama. Itu syaratnya balik. Tapi nikah saja, akad saja boleh. Sama kayak tadi ya, tebak-tebakan saya. Bulan siang-siang bulan Ramadan boleh nggak akad nikah? Mirip gitu. Boleh nggak? Boleh. Ya, tapi kan nggak ada malam pertama. Kalau malam pertama siang-siang bulan Ramadan ya dosa besar dan ya, kita semua tahu konsekuensinya apa. Dan batal puasanya. Jadi bedakan antara akad nikah. Akad nikah mau bayi juga boleh. Tapi ingat di sini, boleh di sini, boleh secara fikih. Ketika dipandang di satu tempat, ya itu tidak maslahat, tidak memberi batas, kemudian ulama-ulama di tempat tersebut memberi batasan seperti ulama Indonesia tahun 74. Kemudian ya bikin batasan perempuan nikah 16 tahun minimal, ya laki-laki 19 tahun minimal, maka itu boleh juga secara syariat. Itu juga boleh. Ya. Jadi membatasi usia pernikahan itu bukan hal yang melanggar syariat. Karena pada akhirnya ini membatasi hal yang boleh. Dan mungkin panjang pembahasan tentang itu, jadi ini saya bilang saja kesimpulannya tidak mengapa. Oke, jadi wallahu. Dan Isra Mi'raj setelah itu kemudian, jadi ini bagian dari proses hiburan Allah kepada Nabi. Nabi mau dibuat kokoh lagi, semangat yang baru, Nabi dikasih jin, nasibin masuk Islam, dan itu istimewa loh. Salah bila tahu saja Nabi. Oke, orang Mekah sudah musuhin kamu makin keras karena Abu Thalib sudah meninggal, Khadijah sudah meninggal. Oke, orang Taif nyembuhin kamu dengan batu. Tapi ini jin masuk Islam, itu semangat memberikan motivasi sama kepada Nabi SAW. Kemudian Nabi ditakdirkan Allah menikah. Dan meskipun dengan Aisyah tidak serumah, tapi dengan Saudah serumah. Tadi ada riwayat itu tadi mana? Wadah kalau biha bi Makkah. Nabi sejak bulan Ramadan ini berarti sudah serumah dengan Saudah. Tapi belum serumah dengan Aisyah. Tambah lagi Nabi dihibur lagi dengan Isra Mi'raj, bertemu dengan para senior beliau dari kalangan para nabi. Itu lebih menguatkan lagi semangat. Ya, saya yakin teman-teman di sini, ya, kalau lagi malas kuliah, ya, lagi bete kuliah gitu, ya, tapi ketemu dengan senior yang sukses di jurusan yang sama, gitu ya. Kita jurusan apa? Gitu. Terus ketemu senior sejurusan, sukses, lintas generasi, sampai bahkan senior pertama, gitu ya. Kalau alumni angkatan pertama. Pertanyaan saya, kira-kira semangat nggak? Bang Bilal deh, jawab Bang Bilal. Jadi semangat kuliah nggak? Semangat kan? Nabi SAW tuh lagi ibaratnya lemah psikologi beliau, lagi down, ya. Kemudian diajak ketemu dengan Nabi Isa, seangkatan di atas beliau. Ketemu dengan Nabi Musa yang materialnya, ketemu ayah beliau, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Nabi Ismail mungkin nggak ketemu khusus di satu langit ya, tapi ketemulah di saat di Baitul Maqdis. Tapi kalau di langit kan nggak ada kisah ketemu Nabi Ismail. Ketemu Nabi Adam di langit pertama. Jadi langit pertama Nabi Adam, langit kedua Nabi Isa, Nabi Yahya, langit ketiga Nabi Yusuf, langit keempat Nabi Idris, langit kelima Nabi Harun, langit keenam Nabi Musa, langit ketujuh Nabi Ibrahim. Dan sebelum itu ketemu semua Nabi dulu di mana? Di Baitul Maqdis. Ini dan melihat surga, lihat neraka, itu bagian dari penguatan. Juga nih pelajaran kalau kita ambil dalam sehari-hari, kita kalau lagi ya down, ya perlulah piknik. Ya Bang Bilal, ide bagus nggak? Lagi down, piknik. Menguatkan semangat, balik lagi, semangat lagi. Gitu nggak? Ya. Iya, Oke. Dan itu terjadi tahun 11 atau kenabian, kata Ibnu Jauzi, falamma atatlahu ihda wa khamsuna sanatan wa tis'atu ashhurin usra bihi. Oke. Nah, kemudian jika di situ dikatakan tadi salat 50 wajib. Tadinya 50 waktu, kemudian Nabi berdasarkan usulan Nabi Musa, Nabi kemudian ya request agar diberikan keringanan dan kasih keringanan. Sampai jadi tapi pahalanya tetap 50. Kata Allah Subhanahu wa taala, hiya khamsun wa hiya khamsun. Hiya khamsun wa hiya khamsun la ibadalul qaul alayhi. Dia 5 waktu tepatnya 50. Karena dalam hadis kan bahwa kebaikan dibalas 10 kali lipat.
Ya, di riwayat Quran, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha, surat Al-An'am. Lanjut, mulai bai'atul ula ma'asnai asyara min ahli thaibata kama qad dzukira wa ba'da sintaini wa khamsina ata sab'una fil mawsim hadza thabat min thaibatin fabaya'u thumma hajar makkah yawma itsnaini min syahri safar. Oke. Rasulullah SAW terjemah. Baiat pertama, baiat Aqabah maksudnya, itu bersama 12 orang dari ahli Thaibah. Thaibah itu nama lainnya kota Madinah. Thaibah. Sampai sekarang juga ada universitas di kota Madinah namanya Jamiah Thaibah, Universitas Thaibah. Ada juga mahasiswa Indonesia di sana. Dikit tapi. Konon ya, tapi saya belum pernah ketemu orang. Konon ada. Atau kama qad dzukira, sebagaimana sudah disebutkan. Wa ba'da tsintaini wa khamsina ata, dan setelah 52, maksudnya umur beliau 52 tahun. Ata sab'una, datang 10 orang fil mausim, ini di musim haji. Hadza sabata, ini telah tetap sebagai berita. Dan kama qad dzukira hadza sabata, ini namanya apa dalam dunia syair? Dalam dunia manzumah namanya apa? Kama qad dzukira hadza sabata, ada yang tahu enggak? Namanya takmilah. Namanya apa? Takmilah. Jadi sebenarnya baitnya selesai. Inti dari baitnya itu wal bai'atul ula ma'asnai asyara min ahli thaibatin. Ya enggak? Selesai enggak? Selesai informasinya sampai sini. Tapi kan masih kurang. Sementara ini syair terikat. Ya, maka ditambahin kama penduduk. Betul di sini. Wa ba'da sintain wa khamsina ata sabuna fil musim. Udah titik sebetulnya. Informasi di situ. Ada tambahan biar lengkap, biar cocok dengan sebelum juga. Hadza sabat. Jadi dari situ kita tahu ya betapa ulama kalau bikin syair itu mikir ya, maksudnya mereka ya nggak main-main. Walaupun mereka cepat kalau bikin cepat. Termasuk Ibnu Abil Is ini bikin syair ini cuma ya sekali duduk langsung mikir, membacakan syair, selesai 100 bait. Min Thaibatin, dari Thaibah. Tadi Thaibah apa? Madinah. Aslinya sebenarnya nggak Thaibatin, Thaibata. Nah, karena dia ada dua ilah ya, mamnu min asrafnya, yaitu alam dan juga tanis. Dia nama dan dia ada ta'at. Maka Thaibata mestinya, cuma karena bait syair darurat, berarti biar ngepas dengan wazannya. Ya, maka ad-daruratu bihul mahdurat, dan banyak darurat di darurat syairiyah banyak di antumah ini. Fabaya'u, kemudian mereka berbait pada Nabi, summa hajar, kemudian Nabi hijrah. Maka atau meninggalkan Mekah yaumatsna, ini di hari Senin min syahri Safar, di bulan Safar. Di bulan Safar tahun berikutnya dong, karena haji kan bulan Dzulhijjah. Berarti Safar ini tahun berikutnya. Tahun ke-13 nubuwah. Oke, kita lihat. Rasulullah SAW di musim-musim haji selalu dakwah ke berbagai kabilah. Jadi Nabi kalau lagi musim haji itu manfaatkan. Tentu semenjak dakwah terang-terangan. Berarti semenjak tahun ke-4 mungkin. Kayak di sini katakan riwayatnya, aku Rasulullah SAW bima kata salah sasinina min awwali nubuwatihi mustakhfiyan. Nabi di Mekah 3 tahun dakwah sembunyi-sembunyi. Tsumma a'lana fi rabi'ati, dan mengumumkan dakwahnya di tahun ke-4. Fada'a nasilul islami asyr sinin, Nabi dan ajak orang masuk Islam selama 10 tahun. Yuwafil mawasima kulla amin. Nabi selalu datang ke musim haji setiap tahun sejak tahun ke-4. Yattabi'ul hajja fi manazilihim. Nabi datang ke tenda-tenda orang haji. Bi'ukau, Majannah, Tilmajaz, di tempat-tempat tersebut, di Pasar Ukam, di Majannah, di Tilmajaz, datang. Yad'uhum ila an yamna'uhu hatta yuballigh salati wal hujjah. Dan mereka menawarkan diri untuk melindungi beliau, menyampaikan ajaran Allah. Dan Nabi janjikan bagi mereka, kalau kamu mau menerima ke surga. Fala yur'ah dan yansuruhu wala yu'ti. Tapi Nabi SAW nggak mendapati seorang pun menolong beliau, tidak juga menjawab seruan beliau. Kata Inna, teman-teman bayangkan ya, ini momen ini nggak mudah. Siapa ustadz yang kayak gini sekarang? Ada? Siapa? Saya nggak bilang nggak ada, tapi siapa
Ini istimewa. Hatta innahu la yas'alu 'anil qabaili wa manaziliha qabilatan qabilatan. Nabi datang hanya per kabilah Nabi datang. Yaqulu ya ayuhan nas, qulu la ilaha illallah tuflihu. Katakan la ilaha illallah, kalian akan berjaya. Utamliku bihal araba wa tadhilla lakumul ajam. Kalian menguasai Arab. Orang-orang ajam akan pada kalian. Wa idza amantum kuntum mulukan fil jannah. Kalian akan jadi raja di surga kalau kalian beriman. Tapi sekalipun demikian, Nabi SAW di belakang Nabi, setiap Nabi sampaikan, ada Abu Lahab. Ini nih sebabnya. Saya sendiri sering berpikir. Ya. Nabi SAW nggak mungkin dengan kehebatan beliau, CEO yang mentereng, ya, kemudian kekuatan ajaran Islam itu sendiri, kefasihan Quran itu sendiri, dengan mukjizatnya, itu nggak terus dakwah, saya nggak yakin. Nah, tapi masalahnya ada. Hanya itu ya. Tapi masalahnya ada satu orang di belakang yang rese. Siapa? Abu Lahab. Inilah penyebabnya. Wa Abu Lahab yaqulu la tuti'uhu fa innahu sabiyun kadzib. Abu Lahab, Nabi kalau hijrah kalau di bahasa sekarang ada sales datang ke kalian ya sama teman-teman ya lagi duduk-duduk. Kemudian datang sales. Mbak, Thomas, Kak, cobain ini minuman energi untuk di belakangnya tuh ada orang bilang jampe, bong. Kita ya gimana? Dan yang bilang tuh bukan orang sembarangan. Kalau ini pamannya sendiri. La tuti'uhu fa innahu sabiyun kadzib. Jangan turutin dia. Dia ini orang yang murtad dan pendusta. Farudduna ala Rasulullah SAW. Akbah rad akbar. Maka mereka akhirnya nolak Nabi SAW. Wa yudzunahu, bahkan mengganggu Nabi SAW. Wa yaquluna usratuka wa asyratuka a'lamu bika haitsu lam yattabi'uk. Keluarga kamu, kaum kamu, itu lebih tahu tentang kamu. Dan mereka nggak ngikutin kamu. Kenapa kita harus ngikutin kamu? Ya Allah. Ya Allah. Ini kemudian Ibnu Sa'ad menyebutkan nama-nama kabilah yang beliau datangi. Banu Amir, Banu Muharib, Banu Fazara, Banu Ghassan, Banu Murrah, Banu Hanifah, Banu Sulaim, Banu Abbas, Banu Nadar, seperti itu. Masya Allah. Ini macam-macam hadir dari Riyadh, di Banu Hanifah, dari utara, Tabuk, kata-kata. Bahkan di daerah Syam, seperti Ghassan, beragam. Wal Hadarima, orang-orang Yaman, falam yastajib minhum ahadun. Enggak ada yang nurutin. Nah, baru di Dzulhijjah tahun 10 kenabian 10. Ada 6 orang Khazraj. Dan ini tahun 10 dari mana kita tahunya? Karena riwayatnya gini, dari Ibnu Syihab Az-Zuhri bilang ketika cerita tentang Taif, faraja Rasulullah ila Makkah falamma hadara al-mausima hajjana falam yaqsur. Jadi setelah dari dakwah di Taif tahun 10 berarti. Kemudian bulan hajinya Dzulhijjah, berarti Dzulhijjah 10 kenabian. Tahun 10 dari situ. Karena dari Taif itu tahun 10. Oke. Pergi hajilah orang-orang dari Ansor. Mu'adz bin Afra, Asad bin Zurarah, Rafi bin Malik, Dakwan. 6 orang. Fa'atahum Rasulullah SAW. Maka Nabi SAW datang pada mereka. Fa'akhbarahum khobarahu. Ya. Dan ini Nabi SAW datang pada mereka dalam riwayat lain. Itu saat mereka sedang cukur rambut. Sedang tahallul. Oh iya, ada yang tanya. Nubuah kenabian. Jadi, kemarin kalau kurang jelas ditanya ya. Jadi, hitungan tahun kan patokannya Hijriyah. Tapi Hijriyah itu kan belum ada sekarang. Ya nggak? Karena Hijriyah mulainya kapan? Patokan mulai tahun Hijriyah itu kapan? Nabi hijrah. Nabi udah hijrah belum? Belum. Maka berarti sebenarnya tahun-tahun ini tahun belum Hijriyah belum. Nah, bahasanya sebetulnya kalau kita pakai pendekatan bulan Masehi, tahun sebelum hijrah gitu. Jadi kita hitungnya dari hijrah. Cuma bukan rata-rata nggak begitu melakukannya. Rata-rata mereka menghitung kalau sebelum hijrah dari Nabi jadi Nabi. Nah, Nabi jadi Nabi itu namanya kenabian atau nubuah. Oke, jadi tahun 10 nubuah berarti tahun 10 sejak Nabi jadi Nabi. Oke, pertanyaan saya ke Bu Widya. Berarti tahun 10 nubuah usia Nabi berapa tahun? Nah, 50, Ustaz.
50 tahun. Tahu dari mana 50 tahun? Karena Nabi waktu Karena jadi Nabi jadi Nabi 40 40 tahun. tahun. Iya. Oke, kalau pakai patokan Hijriah berarti berapa sebelum Hijriah? Berapa SH? 3. 3 SH. Karena nanti Hijriah tahun 13. Oke, saya dapat keterangan. Jelas, saudari yang bertanya. Bu Widya jelas nggak? Lanjut. Ini Nabi datang mereka lagi apa? Lagi tahallul, lagi cukur rambut. Masya Allah, Pak. Anda bayangkan Nabi benar-benar semangat dakwah. Kalau bahasa sekarang di dunia barat namanya dakwah table. Jadi kalau lagi di pasar kaget atau tempat umum lagi Sabtu Ahad itu mereka buka ada stand kemudian bagi-bagi brosur buku kecil gitu ya, kemudian jawab pertanyaan. Ya insya Allah teman-teman cari di YouTube ya dakwah table, nanti ketemu banyak tokoh yang di dunia barat ya, Masya Allah. Saya ingat sekali waktu Piala Dunia 2000 di Brazil 2014 ya. Di Brazil tuh saya ingat sekali itu banyak orang datang ke Brazil, dai-dai banyak sengaja karena Brazil waktu itu orang dunia datang. Juga waktu di Rusia Piala Dunia 2018 juga gitu. Itu Masya Allah ya, istimewa sekali ya. Dan semoga nanti Piala Dunia di Qatar lebih banyak ya, mudah-mudahan kita doakan di Qatar 2022 tahun depan. Nah, oke, jawabannya saya tulisin nunggu artinya oke. Lanjut. Kemudian gini, fala masami'u qawlahu ayqanu bihi, maka Nabi bacakan Quran kepada mereka, Masya Allah. Cuma mereka dengan Quran yakin, nah kata mereka wa arafu makan yasmauna min ahli kitab min sifatihi fasaddaqu. Mereka tahu ini dia Nabi yang dimaksud ahli kitab. Apa maksudnya ahli kitab? Maksud ahli kitab itu Yahudi. Karena mereka, itu dimaksud di surat Al-Baqarah 89. Karena mereka orang-orang Khazraj, orang-orang Ansar lah secara umum, Aus dan Khazraj itu ketika di Madinah itu tinggal juga bersama mereka orang-orang Yahudi. Beberapa kabilah, utamanya 3 yang besar. Itu kabilah. Kita harus hafal nih. Bani Qainuqa, Bani Nadir, dan Bani Quraidah. Insya Allah nanti pekan depan kita mulai bahas tentang mereka. Di mana mereka ini awalnya selek dulu dengan orang-orang Ansor. Dan mereka bilang, hati-hati ya, nanti akan datang Nabi, akhir zaman akan membinasakan kalian seperti membinasakan Ad dan Tsamud. Oh, gitu. Jadi karena kalian orang-orang musyrik, orang-orang Ansor musyrik, nyembah berhala. Orang Yahudi kan yang kan nyembah berhala setidaknya. Maka mereka mengancam orang-orang Ansor, orang-orang Madinah dengan Nabi akhir zaman. Kata Allah, wa kanu min qablu yastaftihuna 'ala alladziina kafaru. Dulu mereka padahal ya biasa mohon kepada Allah kedatangan Nabi untuk mendapatkan kemenangan seorang. Dan bisa ya justru makanya orang Ansor itu dalam kisahnya riwayat-riwayat lain. Mereka ketika dengar Nabi bilang itu, buruan kita beriman dengan dia, ini Nabi yang dimaksud Yahudi nih. Kita beriman dulu sama Nabi ini. Ya mereka beriman. 6 orang tadi. Kemudian pulang tahun 10 tuh. Tahun depan lagi mereka datang bawa teman-temannya kemudian bikin baiat pertama. Tahun ke-11 nubuat terjadi baiat aqwat pertama. Diikuti 12 Ansor. Ya, falaku bilang 10 dari Khazraj, 2 dari Aus. Ya. Kata beliau, hatta idza kana al-amul muqbilu wafa al-mausima min al-ansari asyara rajulan. Ketika tahun depan ini tahun 11 Ibnu Hisham datang ke musim haji dari Ansar 12 orang. Falaku bilang mereka kemudian nemu beliau di Aqabah. Bukit Aqabah ada sekarang. Qala wa hiya al-aqbatu, ini perjanjian pertama, fa bai'a Rasul ala bai'atin nisa. Bai'atlah dengan Rasul bai'at perempuan. Wa dzalika qabla tuftaradu alaihim.
Dzalika qabla an tuftaradu alaihimul harb sebelum wajib. Maksudnya bayat nisa sebelum wajib perang adalah karena bayatnya klausulnya mirip dengan kalau Nabi bayat perempuan. Jadi Nabi kalau bayat laki-laki nanti itu bayatnya diantara isinya adalah harus siap jihad dengan fisik. Tapi kalau bayat perempuan nggak ada. Nah, karena bayat akobah pertama nggak ada kewajiban jihad, maka klausulnya memang mirip dengan bayat perempuan. Nah, Allah firmankan di surat Al-Mumtahanah ayat 12, ya ayyuhan nabi idza ja'akal mu'minatu yubayyinaka ala alla yushrikna billahi syai'an. Jangan musyrik, jangan mencuri, jangan berzina, jangan membunuh anak, jangan berdusta ini. Kemudian ini sebelum maksudnya tidak selain itu. Kemudian jangan mendurhakai nabi, udah titik. Kan disebut ayat Nisa. Kemudian tahun berikutnya lagi, sebentar. Nabi setelah udah bayat 12 orang, bayat pertama, Nabi kirim kepada mereka Mus'ab bin Umair radhiyallahu anhu. Mus'ab bin Umair ini Aqabah jamaah hijrah Habasyah yang pertama kan, ingat ya, Mus'ab bin Umair. Dan ini orang kaya, Mus'ab bin Umair. Selebnya Makkah itu masih muda dan tampan, kaya, wangi, dikirim oleh Nabi ke Madinah. Jadi dai, jadi ustaz. Selama setahun, kemudian baru tahun berikutnya Mus'ab bawa lagi 70 orang. Masya Allah. Itu mainnya Mus'ab bin Umair roja ila Makkah. Mus'ab pulang ke Makkah, wa kharaja min al-ansari muslimin ma hujaji qaumin min ahli syirki. Karena mereka menariknya ini 70 orang datang gak cuma mereka, tapi ada orang-orang muslimnya juga. Jadi memang, tapi Mus'ab berhasil sebetulnya karena Islam jadi meskipun belum mengislamkan semua orang Madinah, tapi ya banyak dari Madinah yang susah. Dan jumlahnya itu 70 orang. Dan klausul bayatnya ada jihadnya sekarang untuk laki-laki. Tubayyunani ala sam'i ta'ati fit tasyati wal kasal. Kalian harus taat pada aku, mendengar dalam keadaan semangat dan malas. Wa nafaqati fil usri wal yusri, siang infak ya saat susah maupun saat lapang. Wa al-amri bil ma'ruf wa nahyil munkar, siap amar ma'ruf nahi munkar. Wa antaqulu fillahi la takhufuna fillahi lawmata laim. Kalian harus mengatakan kebenaran, jangan takut orang yang mencela. Ala antan suruni fatamnauni idza qalimtu alaikum mimma tamnauna minhu anfusakum wa azwajukum walakum wajah. Dan kalian harus siap berperang membela aku, menolong. Siapkan sahabat pada hijrah secara sembunyi-sembunyi, nyicil sejak saat itu terus selepas bulan haji. Tapi Nabi sendiri belum. Nabi berhijrah nanti ya di akhir bulan Safar. Di akhir bulan Safar. 3 hari sebelum berakhir bulan Safar. Kalau bulan Safar tanggal 30, tanggal 2 let's say 28. Dalilnya bukti bahwa Nabi hijrah hari Senin perkataan Ibnu Abbas dalam hadis riwayat Ahmad. Wa kharaja muhajiran min Makkah ila Madinah. Nah, beliau hijrah itu bulan Safar, dan di antara buktinya karena Nabi nyampe-nya itu 12 Rabiul Awal. Kata Imam Badruddin Al-Aini, kana qudumu alaihi salatu wasallam ila Madinah ini lisnatai asyratu lailatan qalat min Rabiul Awal. Nabi nyampe Madinah hari Senin 12 Rabiul Awal. Kemudian Nabi SAW fadzahiru anna baina khurujihi min Makkah dukhulil Madinah 15 yauman. Nabi perjalanan 15 hari, maka berarti ya 2 pekan lah. Maka berarti mau nggak mau hijrahnya bulan Safar. Ngerti ya? Oke. Kata Imam Ibnu Abdul Faja'a Thaibatar ridayaqina id kamala thalatha wal khamsina fi yawmaini wa dama fiha 10 sinina kumalan nahkiha. Ini bait terakhir kita bahas hari ini. Usia beliau saat Faja'a Thaibatar ridayaqina, maka ar-ridha maksudnya Nabi SAW nyampe ke Thaibah, ke Madinah secara yakin ketika usia beliau sempurna 53 tahun. Karena 12 Rabiul Awal. Nabi lahir 12 Rabiul Awal. Ya. 53 tahun berarti pas. Kalau kita bisa menggunakan ketim Nabi 10 Rabiul Awal ya berarti juga sudah 53 tahun kan. Yaumil Itsnain wa dama fiha. Di hari Senin
Dan beliau terus di sana di Madinah, asyros minakum malan nakir, 10 tahun sempurna. Ini beliau nyampe Madinah 12 Rabiul Awal, meninggal nanti sallallahu alaihi wasallam 12 Rabiul Awal, 10 tahun sempurna. Maka kumalan sempurna. Nah, kita akan ceritakan. Insyaallah kita ceritain di hari Selasa depan. Usia beliau saat tiba di Madinah tepat 53 tahun. Sebab beliau tiba 12 Rabiul Awal dan nanti dulu lahir 10 atau 12 Rabiul Awal. Itu perkataan Ibnu Abbas, ya. Oke. Paham. Nah, beliau tiba di Madinah hari Senin. Mungkin saya singgung sedikit tentang proses beliau berangkat hijrah ya. Jadi beliau Masya Allah hijrah tuh penuh dengan perencanaan karena dan kenjatim yang luar biasa. Saya punya ceramah khusus bahas tentang ini di beberapa tempat, di ITB pernah, di UI juga pernah, tentang bagaimana Nabi SAW itu merencanakan hijrah. Dan ini di beberapa tempat. Kemarin juga tuh, kemarin bulan Muharram juga beberapa kali. Nabi SAW itu hijrah, kata Aisyah radhiyallahu anha, datang pertama ke rumah Abu Bakar di hari mau hijrah. Hari itu malamnya bakal hijrah. Datang kapan? Siang-siang. Kata Aisyah waktu itu belum tinggal serumah sama Nabi, tapi udah kenal nih kan suami saya. Kata Aisyah, Nabi datang di saat biasanya beliau nggak datang. Ini maksudnya siang-siang panas. Siapa yang datang? Biasanya datang sore atau. Dan Nabi datang dalam kondisi beliau memakai tutup muka. Betul, jadi sorbannya beliau lilitkan ke muka. Istimewa sekali Nabi. Kali itu aja. Kemudian Nabi bilang ke Abu Bakar, malam ini kita hijrah. Nabi kemudian balik, Abu Bakar siapkan kendaraan. Nabi SAW suruh Ali bin Abi Thalib, Ali, saya tinggal malam ini. Dan ini banyak barang titip. Karena orang Quraisy meskipun benci Nabi, tapi kalau nitip barang tetap nitip barang di Nabi. Karena Nabi yang paling terpercaya. Lucu ya. Aneh. Jadi mereka, Nabi pokoknya bukan Nabi. Enggak, bukan Nabi. Tapi nitip barang, aduh nggak ada yang lebih amanah daripada Nabi. Kasih Nabi. Tapi Nabi mau hijrah nih. Dan hijrah kan diam-diam, nggak ngasih tahu. Maka Nabi nyuruh, tolong nih barang-barang balikin ke yang punya. Siap. Kemudian kamu malam ini tidur di tempat saya. Siap. Nah, Nabi udah dikasih tahu sama Allah bahwa orang-orang Quraisy sudah rapat di Darun Nadwa sebelumnya, mengumpulkan pemuda-pemuda perwakilan setiap kabilah untuk ke rumah Nabi dan bunuh Nabi bareng-bareng. Yaitu selain iblis sebetulnya. Dan kenapa harus perwakilan setiap kabilah? Jawabannya agar Bani Hashim itu nggak bisa menuntut kisos, nggak mau menuntut diat. Nah, kalau kisos mereka akan lawan ya. Apalagi dulu Arab jahiliyah mereka. Kalau ada bunuh kabilah ini, kabilah itu ramai, dia bunuh orang ini, orang dari kabilah itu, terbunuh lagi, bunuh terus satu bisa perang, nggak teratur pokoknya, nggak teratur, kayak gitu. Nah, kata mereka daripada Bani Hashim, Bani yang ngebunuhnya nanti, anggap misalnya Bani Jumah atau Bani Makhzum atau Bani Abdiddar, maka udah semuanya Bani Abdiddar, Bani Jumah, Bani Makhzum, Bani Abdisyams, ya semuanya udah barang-barang perwakilan satu orang bunuh Nabi. Saya jadi ingat, itu kan usulnya Nabi dulu waktu ngangkat Hajar Aswad. Astagfirullah. Mereka pakai sekarang untuk bunuh Nabi. Apa mereka lupa bahwa 18 tahun lalu itu Nabi menyatukan mereka hampir perang saudara. 18 tahun yang lalu. Muhammad muda itu yang menyatukan mereka. Betul-betul mereka kufur nikmat betul. Astagfirullah. Sekarang mereka lakukan hal yang sama untuk bunuh Rasulullah SAW. Ya. Ini benar idenya iblis memang. Ya. Maka kemudian Nabi SAW tapi sudah tahu rencana tersebut, dikasih tahu Allah, kemudian naik ke atas rumah malam-malam, keluar dari atas, kemudian menaburkan debu di atas orang-orang yang di bawah pada nungguin ngepung rumah beliau, semuanya tidur. Nabi bacakan surat Yasin. Wa ja'alna min baina aydihim saddan wa khalfihim saddan farusayna wa la yubsirun. Nabi ke rumah Abu Bakar, kemudian Nabi segera dengan Abu Bakar pergi ke Gua Hiro. Gua Hiro sih, Gua Thaur. Ya, Gua Thaur itu ada di selatan. Jadi orang kalau dari Mekah ke Madinah ke utara, tapi Nabi enggak, ke Gua Thaur dulu di selatan. Itu sengaja lawan arah biar orang ketika pagi-paginya memang pada nyanyi, wah mana Muhammad, wah, dan kabur deh. Wah, pasti cari ke utara, karena Madinah ke utara. Carilah ke utara, enggak nemu. Ya, Nabi pinter. Allah bimbing agar ke selatan dulu, ngumpet di gua selama 3 hari. Ya, Gua Thaur. Nah, selama itu gimana kebutuhan makan dan seterusnya. Nah, itu sudah ada tim sebelumnya, sudah ada briefing gitu. Asma binti Abu Bakar lah yang kemudian tiap
hari datang membawa makanan sore-sore. Kemudian kalau datang ke gua Thaur, datang membawa makanan, itu akan kelihatan jejaknya. Ya kan? Kelihatan jejaknya kan pasir. Jarang kelihatan jejak, wah ini ada orang. Gua nih, berarti tempat ngumpet. Maka akhirnya apa? Ya udah nge-hire ya apa salah satu orang untuk kemudian gembala kambing di belakang Asma. Jadi Asma kalau pergi, karena ada gembala kambing di belakangnya, dan kambing ini bikin kacau jejak. Otomatis karena kambing jejak pasir itu bikin kacau. Akhirnya nggak ada yang tahu itu ada jejak orang. Asma kasih makanan, orang tadi menjaga apa bikin kacau jejak. Kemudian juga Abdullah bin Abu Bakar, anaknya Abu Bakar yang lain, itu setiap hari keliling kota Mekah mendengarkan obrolan orang. Nah, dengerin obrolan apa sih saya? Oh, yang Muhammad sudah mulai dibikin sayembara. Siapa yang menemukan beliau, hidup atau mati, maka bagi 100 unta. Semua orang pada nyari, maka lapor. Kemudian hari ketiga apa? Sampai hari ketiga itu udah nggak ada lagi yang ngomongin. Orang udah putus asa mencari Nabi. Baru Nabi jalan. Jadi masya Allah benar-benar. Dan jalan juga menyewa seorang guide yang luar biasa. Nama Abdul bin Uraiqid, awalnya waktu itu masih musyrik, tapi nanti masuk Islam. Dan kita belajar banyak dari Nabi SAW bahwa pada akhirnya dakwah ini harus ya dimajukan dengan sebuah kerja luar biasa. Ya, kekuatan mental, ya, kekuatan strategi, ukhuwah, ya, kekuatan keluarga, itu semua pelajaran-pelajaran dari Nabi SAW. Silakan kalau ingin diskusi. Saya jawab pertanyaan di sini dulu ya. Kalau ada pertanyaan di grup, tolong diakbar ke sini. Umur Nabi berapa ketika Bait Aqobah? Coba itu. Ayo ada yang jawab deh. Kalau Bait Aqobah yang pertama, umur Nabi berapa? Dua. Bait Aqobah yang pertama. Kok 52? Yang pertama. Kan Bait Aqobah pertama tahun berapa tadi? Tahun 11. Nabi ya surat. 11. Umur Nabi berarti 51. Gitu. Bait Aqobah kedua, umur Nabi 52. Gitu ya. Bait Aqobah 1 sebelum hijrah, betul. Bayat 12 Ansor. Bayatnya di Madinah, enggak bayatnya di Mekah. Kan lagi haji tadi. Lagi haji. Oke. Lagi haji. Maka banyak menerima dakwah Mus'ab bin Umair. Apakah firman Ramadan lebih ringan dari orang Mekah atau kita orang Madinah tidak jalan? Bagaimana sekali? Ya. Sebenarnya Rasul dia lebih hebat dari yang semua. Masalahnya Rasul nih, kata Abu Jahal. Rasul ini dari Bani Hashim. Abu Jahal bilang, kita Bani Hashim. Selama ini kita balap-balapan terus, hebat-hebatan. Sekarang mereka bilang punya Nabi, Bani Hashim punya Nabi. Kita dari mana dapat Nabi? Kita Abu Jahal beberapa kali itu kepergok sebetulnya ngedengerin Quran. Kemudian ketika ditanya kenapa nggak masuk Islam? Karena dengki dengan Bani Hashim. Nah, Ustaz bin Umair nih, ini pelajaran zaman sekarang kita update. Biasanya Ustaz kalau dari luar itu orang lebih nerima dibanding kalau Ustaznya itu teman sendiri. Ya nggak? Ya benar nggak? Setuju nggak? Setuju, Zat. Kalau wah Ustaz dari mana? Nih kita dari Jakarta, Ustaz dari Jakarta, saya di Pekanbaru. Ustaz dari Jakarta, wah rame. Ustaz Pekanbaru yang tiap hari khutbah Jumat, yang tiap pekan khutbah Jumat sepi. Kan gitu orang biasa tabiatnya. Di antara faktornya Bapak bisa, semoga nggak begitu, tapi ya kita nggak bicara Pekanbaru, cara tempat-tempat lain. Bisa jadi karena dengki ini teman. Masa saya nurut sama omongan teman, kan ada gengsi tersendiri, ngerti nggak? Ya, Allah misal. Yahudi Nasrani dulu beda apa enggak sama sekarang? Ya, sekarang ya sama. Yahudi Nasrani dulu, ya ini dulu maksud zaman Nabi kan? Sama kalau zaman Nabi. Tapi kalau Yahudi Nasrani awal kenabian beda. Dan Nasrani sebelum Nabi jadi Nabi, yaitu mereka masih sudah Trinitas ya, itu sudah musyrik. Tapi masih ada yang enggak Trinitas. Masih ada. Kata Nabi SAW, maqatahum, hadis Muslim, arabahum wa ajamahum illa Allah di masa fatrah antara Nabi dan Nabi Muhammad benci manusia Arab dan non-Arab kecuali beberapa dari ahli kitab. Nah, karena itu tadi mereka ada yang masih menjaga tauhid.
Oke, nggak apa-apa, saya tambahin waktu untuk pertanyaannya. As-Sakron meninggal tahun berapa? Meninggal tahun 9 kemungkinan besar. Ya, saya sudah bilang. Karena ada riwayat Nabi nikah dengan Saudah tadi ya. Selepas Saudah sudah halal, sudah seidah baru. Iddah waktu itu masih setahun, belum 4 bulan 10 hari, setahun. Dalilnya surat berapa? Ayolah, waladina tawaffawna minkum yadharuna azwajan wasiyatan li azwajihim mata'an ilal hauli wa ikhraj. Ya, usia Sakron berapa nggak tahu. Ada riwayat. Saya udah cek biografi Sakron nggak dapat. Oke, hijrah Nabi ini kan bagian dari persiapan bangun masyarakat yang diterapkan hukum Allah bukan saja keduanya pakai diri. Betul sekali. Jadi bukan menyelamatkan diri bahkan Nabi kalau menyelamatkan diri nggak harus. Tapi itu bagian juga ya. Artinya menyelamatkan diri satu dari tujuan-tujuan hijrah. Satu dari tujuan-tujuan hijrah. Bukan hanya. Oh ya tadi Mus'ab tadi udah ya, terjawab tentang Mus'ab ya. Dan Mus'ab kan keren dan Mus'ab jago ngomong, Masya Allah. Dan Mus'ab militan, kader Nabi khusus ya di kader di Darul Arqam. Umur Nabi berapa saat Isra Mi'raj? Tadi bisa jawab nggak? Isra Mi'raj tadi tahun berapa? 11. 11. Berarti usia Nabi 51. 51. Baik kita bilang itu terjadi Isra Mi'raj bulan Rabiul Awal atau bulan Rajab sama ya. Sama-sama udah 21 tahun. Apakah kabilah masih Islam semua? Enggak semua. Tapi lumayan banyak dari Bani Hashim. Termasuk Bani pendukung utama Nabi pastinya. Habis dari Habasyah pulang dulu ke Mekah baru ke Madinah, betul Pak. Mus'ab ini kan jamaah hijrah Habasyah yang pertama, kloter pertama. Kemudian baliknya kan di tahun yang sama juga, bulan Syawal. Kemungkinan baliknya pas itu. Itu bisa setelahnya pastinya tahun 11 Nabi kirim. Lumayan aja kali, tahun 5 sampai tahun 11, 6 tahun. Bisa balik kapan aja. Pastinya tahun 11 Nabi kirim. Pulang ke Madinah dulu, ke Mekah dulu. Hadis nasab Rasulullah itu baik, maksud dari baik apakah tidak menyembah berhala. Itu ada pendapat banyak ulama bahwa nggak ada satupun dari orang tua Nabi sepanjang sampai Nabi Adam yang menyembah berhala, yang musyrik, semuanya Muslim. Tapi pendapat lain seperti pendapat Maturidiyah itu enggak, dan pendapat juga sebagian Salafiyah itu enggak, ya. Sebagian Asy'ariyah juga. Ini pendapat resmi Maturidiyah dan pendapat sebagian Asy'ariyah dan sebagian Salafiyah bahwa ada di antara orang tua Nabi yang bukan Muslim, termasuk Abdullah dan Abdul Muthalib sendiri. Dan itu pendapat resmi mazhab Maturidiyah bahwa orang tua Nabi, kemudian kakek Nabi ya. Belum lagi kalau kita bicara ayahnya Nabi Ibrahim. Apa ayah Nabi Ibrahim ada diskusi juga, tapi yang benar memang itu ayah Nabi Ibrahim itu adalah Azar, itu sebenarnya ayah Nabi Ibrahim, bukan Pak. Azar itu julukan, ayahnya namanya Terah, julukannya Azar. Sebagaimana dikatakan oleh Qatadah, Mujahid dan lain-lain. Apakah setelah bayat kedua baru hijrah? Betul. Setelah bayat kedua baru hijrah. Ya. Oke. Kalau ada pertanyaan lagi boleh. Nah. Silakan, nggak apa-apa. Kali ini saya extend. Kalau nggak ada, nggak apa-apa kita tutup. Mungkin sudah mau maghrib di Indonesia. Kalau misal. Ada yang mau nanya langsung? Boleh nanya langsung. Silakan Bang Bila kalau ada yang langsung. Nggak ada ya? Nggak ada, Ustaz. Terima kasih, silakan ditutup. Oke. Jazakallahu khair Ustaz Fajri atas pemaparan materi dan juga jawaban dari pertanyaannya. Sebelum saya tutup, saya menginformasikan kepada para peserta untuk kembali mereview materi lewat dari video rekaman yang linknya sudah ditaruh di deskripsi grup ya. Karena untuk keperluan kuis juga ya, jadi nanti hari Ahad bakalan dibuat lagi kuisnya dan dikirim linknya ke grup masing-masing, baik Ikhwan maupun Akhwat. Baik, sekian pertemuan kita untuk hari ini, kurang lebihnya